Pemirsa, kita berjumpa dalam Siniar Jejak Surveyor. Siniar Jejak Surveyor merupakan acara temu wicara yang dikelola oleh Humas Badan Informasi Geospasial untuk mengulas berbagai pengalaman dari para surveyor, para praktisi, para pelaku, dan juga akademisi di bidang yang terkait dengan informasi geospasial dalam arti luas. Jejak Surveyor mengungkapkan hal yang belum pernah diungkap, mengutarakan kejadian-kejadian yang mungkin saja sudah terabaikan dalam kegiatan survei, maupun menyampaikan pengalaman yang tidak terlupakan. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan dua tamu penting, yaitu Bapak Dr. Suprajaka dan Ibu Monei Cornelia Machiavelli, atau yang sering kita panggil Ibu Mone. Selamat datang Pak Supra dan Ibu Mone. Ya, Selamat datang Mas Aja. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Jejak Siniar kali ini. Sebelum kita mulai, mungkin bisa memperkenalkan diri dulu Pak Supra dan Bu Mone, dipersilahkan. Ya, terima kasih ini Pak Kepala diberi ruang untuk bicara. Saya Suprajaka dari Pusat Penelitian Promosi dan Kerjasama. Sekarang heavy-nya ya kerjasama. Sudah 32 tahun, tetapi di kerjasama ya baru mendekati ke tahun kelima. Pengalaman panjang Bapak tetap berada di survei, pemetaan, dan penyelenggaraan informasi geospasial secara umum. Betul, betul Prof. Mbak Moni silakan. Kalau nama saya Mone, Pak. Tadi Bapak sebutkan panjang agak susah ya, Pak. Iya. Dan namanya keren ya belakang itu ya, Machiavelli. Iya, seperti Niccolo Machiavelli. Oh, Oke. Beda nasib. Iya, betul. Nama saya Mone. Saya sebenarnya kalau mengikuti Satya Lancana tahun lalu, Pak, saya sudah 20 tahun di Bako Surtanal dan BIG gitu. Awalnya memang saya masuk dari teknis di pusat survei sumber daya alam laut. Tapi kemudian saya beralih sempat menjadi TO pimpinan, kemudian sekarang saya di Humas. Oke. Tapi above all 20 tahun itu meskipun berpindah-pindah unit tetap terkait dengan penyelenggaraan informasi geospasial. Ya, karena di dalam Badan Informasi Geospasial. Saya dengar memang salah satu pekerjaan surveyor ini tentu melakukan survei. Dan teman-teman yang punya sejarah panjang melakukan survei itu mempunyai pengalaman yang berbeda-beda. Ada yang unik, ada yang menarik, ada yang mencekam, dan lain sebagainya. Terutama kalau Bapak dan Ibu diberi kesempatan survei di dua matra yang berbeda, kan ada daratan dan ada lautan. Nah, bagaimana menurut Pak Supra dan Pak Moni pengalaman tersebut? Pak Mone? Kalau saya waktu pas masuk pusat laut kan memang kebanyakan surveinya laut ya, Pak. Jadi dari pertama memang survei laut, survei pulau kecil, kemudian survei mangrove, begitu kan. Nah kalau survei daratnya, karena waktu itu pernah ikut juga yang neraca survei sumber daya alam laut, jadi kebanyakan memang banyak di darat. Gitu. Tapi more less agak sama, pasti ada persiapan segala macam. Kemudian pasti kita nyiapin amunisi. Ya, amunisi di sini pasti makanan. Ya kan Pak? Kita punya ini ya Pak, dulu tim penyedia makanan tuh, pokoknya kalau lagi survei itu nggak boleh lapar. Iya. Gitu. Lapar. Biar kita sehat. Iya. Soalnya nggak bisa berpikir kalau lapar. Betul Pak. Pak Supra gimana? Saya kira cukup panjang memang perjalanan. Saya mungkin dari awal sebelum masuk BIG. Jadi waktu itu Bako Surtanal itu membutuhkan surveyor tanah dulu. Nah, saya dulu kan jurusan geomorfologi, sumber daya alam. Mahasiswanya cuma berlima. Jadi yang hampir lulus, yang dipilih yang kira-kira hampir lulus gitu aja. Nggak ada kriteria pinter. Sekolahnya mau hampir lulus ya, gitu. Dan jurusan geomorfologi kan yang diperlukan adalah survei tanah. Nah, survei tanah itu kita dikirim ke daerah Bangka Belitung. Dan itu hampir 6 bulan surveinya. 6 bulan melakukan profiling tanah, land unit. Dan itu adalah pengalaman pertama, dan di satu jurusan itu yang naik pesawat pertama kali ya saya. Tahun berapa itu Pak? Tahun 1986. Oke. Kalau dilihat
survei yang dilakukan sekarang dengan survei Bapak Ibu 10-15 tahun yang lalu, berat mana kira-kira? Kalau ngelihat beratnya kayaknya berat dulu ya Pak. Kenapa soalnya? Berat dulu. Kalau dulu itu akomodasinya masih nggak seperti sekarang. Kita pakai pesawat juga yang murah-murah loh Pak. Jadi nggak pakai Garuda gitu-gitu kan. Terus kita nginepnya Apa juga. misalnya pesawat murah saat itu? Saat telepon? Oh, Itu kan Merpati ada. oh, Pokoknya ekonominya benar-benar ekonomi banget gitu. Terus nginepnya juga di rumah penduduk. Terus kalau nggak hotel-hotel melati gitu. Melati aja susah kan? Nggak susah Melati. Iya, bener. Pasti di rumah Kebanyakan penduduk. rumah penduduk sih Pak gitu. Kayaknya tim pernah mendapatkan beberapa foto terkait dengan survei-survei masa lalu dari Bapak Ibu ya. Ini foto dari Pak Supra dan Mbak Moni. Bisa dijelaskan? Ini sebenarnya sama Pak, survei laut juga, tapi mungkin bukan di tempat kami apa namanya di pulau kecil juga ya Pak. Di waktu itu Liran ya? nih, di Liran. Pulau kecil Liran, ya. di Sumbawa. Ini memang Ini kita harus membawa bawa Indomie Pak. perlengkapan. Ini Harus. bukan buka warung ya, tapi memang mau survei. Ini kayak mau buka toko ya Pak. Iya. Pasti banyak aqua. Ini perlengkapan untuk berapa hari? Kebanyakan kita survei seminggu. 1 minggu ya? 1 minggu. Kalau sekarang kan teman-teman survei tinggal bawa uang ngorder makan atau makan di restoran atau warung makan. Kalau zaman dulu nggak mungkin. Enggak. Ya memang nggak ada warungnya ya. Warungnya ya di masyarakat. Daripada kelaparan ya, jadi Ya, kita harus bawa kan bekal. nggak boleh lapar. Oh, dan masak sendiri. Masak sendiri Pak. Anda ini surveyor apa koki sebetulnya? Ya Pak, biasanya kalau nggak ada di penduduk itu dia siapkan Sekalian masak. dimasakin. Oh, dimasakin sama penduduk. Cuma kita bawa bahannya. Iya, Betul, iya. betul. Nah, Terus juga ini termasuk ini. Ini misalnya foto peralatan ini. makannya nih Pak. Oh, Pakai piring kaleng segala macam. kayak betul-betul survival. Iya, air putihnya ditaruh di itu drum-drum itu. Plastik. Kalau Pak Supra mungkin saya agak percaya, oh, Mbak Muni saya kurang percaya bisa hidup kayak gini. Bisa. Bisa dong Oh, Pak. bisa ya. Karena terpaksa ya. Ya harus dilatih ternyata. Nah, kalau terpaksa kok masih tetap di BIG sampai sekarang. Karena pengalaman yang nggak terlupakan. Oh. Pak. Nah ini tidur di Iya. Di rumah camp. Jadi penduduk. kadang-kadang kita tidur cowok-cewek juga barengan ya Pak. Ya ada sebelah tapi beda. Dulu kalau kita kuliah lapangan, kalau apa namanya kalau kita kuliah kerja nyata atau KKN itu tidurnya di tempat penduduk ya. Tapi kan hanya sekali setelah itu selesai. Ini Anda hampir setiap tahun kayak gini ya. Anda KKN terus ya. KKN terus. Pokoknya tidurnya udah miring-miring, nggak tahu ada Sampai tahun suara-suara berapa apa ya. kira-kira seperti ini? Sebenarnya setelah survei pulau kecil selesai ya hampir kayaknya sudah mulai. Kalau tahun 95, 96 kan mungkin di daerah sudah mulai ada hotel-hotel kecil ya. Sudah. Hanya kecuali nanti kalau tempat surveinya memang di pelosok remote area gitu. Nggak ada hotel, baru kita ke rumah. Zaman dulu komunikasi bagaimana? Kan belum ada WhatsApp, belum ada HP. Kita kalau survei laut itu kita pakai pakai blue. telepon satelit ya Pak. Pakai Oh, sudah pakai ada telepon satelit. Telepon ya. satelit. Tapi ya mahal banget ya, itu hanya diirit nggak boleh. Makanya yang Dalam penting-penting kondisi aja. yang SOS urgent. Terus kedua, kalau sekarang kita kemana-mana sudah ada navigasi digital melalui aplikasi-aplikasi, let's say kayak Google Map. Zaman dulu, bagaimana Anda bisa survive? Kita cetak ya Pak. Peta-petanya cetak ya. peta cetak, Peta-peta cetak. cetak dan ya itu pakai global pitakonan. Iya. Sistem GPS tapi harus bertanya-tanya sama orang. Global Pitakonan System. Sebetulnya kemampuan membaca Kekuatan takon. peta hard copy dan kemampuan membaca kompas tuh lebih terampil orang-orang dulu ya dari sekarang ya. Sekarang setiap orang bisa membaca peta digital meskipun salah, meskipun kadangkala masih mental map-nya nggak nyambung. Emak-emak biasanya ya. Kalau suruh baca navigasi peta sering salah. Kadang juga masuk kuburan. Kalau dulu angkatan Bapak sama Mbak Muni, hampir semua orang bisa baca kompas arah, bukan kompas Mau newspaper. nggak mau Iya, gitu Pak. mau nggak mau. Terus, Itu kalau bukan nggak sebuah tersesat. keterpaksaan ya. Iya. Kalau enggak ya Terus bisa nyasar. surveyor sekarang kira-kira menurut Bapak Ibu bisa nggak mereka mempunyai keterampilan seperti itu? Dan perlu enggak? Harusnya perlu Pak. Perlu Jadi kalau dalam misalnya memang kondisi ada emergency, kondisi, ya emergency. Nggak bisa memungkinkan sinyal. jaringan, ya kita Ya. harus Ini kayaknya yang orang awam kadang nggak kepikiran ya, bahwa surveyor untuk mendapatkan data yang dia lihat di peta itu, perjuangannya luar Sesulit biasa, itu. sesulit itu ya. Bawa kompas, baca peta, tidak hanya bisa survive baca peta, tapi juga harus bisa masak, harus mau tidur di tempat yang itu gitu ya. Nggak semua orang mampu kayaknya ya, sulit ya.
Kalau sekarang mungkin lebih enak. Iya nggak? Nah, seperti itu sih Pak. Ada nggak pengalaman lain yang lebih ekstrim gitu? Yang bisa diceritakan di jejak surveyor ini? Oke. Waktu itu 2005 Pak. 2005 itu kita melakukan inventarisasi sumber daya alam untuk pulau-pulau kecil terluar. Sebentar, karena 2005 berarti sudah ada teknologi yang peta digital gitu, belum? Oh, belum masuk. Oke. Jadi kita masih bawa hard copy juga Pak. Nah, waktu itu perjalanan kita waktu itu ada 4 orang dari pusat survei sumber daya laut. Pak Supra, ini kabit saya dulu Pak. Nah, kabit saya. Survei itu minimal berapa orang? Bisa 4 orang atau harus? Sebenarnya waktu itu kita bisa 6-7 orang Pak. Cuma waktu itu kan karena kita mau rekrut dari tenaga lokal. Oke. KKP ya. KKP KKP. yang di lokal. Oke. KKP di Kupang. Jadi dari Jakarta kita naik pesawat ke Kupang. Nah di Kupang itu kita konsolidasi lah pokoknya. Ini kemana Persiapan. surveinya? Ke Pulau Wetar. Kemudian dari Kupang kita naik pesawat lagi. Ini Kupang, Nusa Tenggara Timur ya, Nusa Tenggara Timur ya. Oke, ini Dari Jakarta naik ke Kupang. Oke, ini turun di Kupang. Kalau Kupang masih banyak diakses Masih lah, aman, ya, Pak. masih aman ya. Masih nyaman lah. Masih Ya nyaman. dari Kupang ke ke Pulau Alor. Alor. Ini zaman tahun-tahun 2005 tentu juga akomodasi tidak semudah sekarang ya. Itu juga kita pakai pesawat kecil ya Kecil, Pak. yang baling-baling. Kupangnya ya. Oh ini tidak naik kapal ya? Belum, masih Belum, naik Oh, pesawat. naik pesawat bisa Masih ya. naik Oke, pesawat. ya. Terus dari Kita ke sana Pulau itu Alor, karena mau nyambung pakai kapal laut. Nah, kapalnya orang KKP itu ada di Pulau Alor, Pak. Oke, sehingga dari situ naik kapal. Berapa lama? Harusnya 24 jam. Dari Dari Alor, Alor ke sampai ke Welar. Pulau Wetar. Wetar, sampai ke Pulau Wetar. Itu 24 jam. 24 jam. Saudara-saudara, 24 jam perjalanan dengan kapal apabila kondisinya bagus. Lanjut ceritanya. Oke. Nah, ada cerita yang lucu sebenarnya Pak ya. Di Alor itu kita sudah settle kan Pak. Disiapkan kapal laut punya KKP. Sebentar, bukannya daerah ini termasuk daerah terluar ya? Betul, Iya, betul terluar. Pak. Ada Betul. yang Perbatasan daerah, perbatasan dengan negara lain, yaitu Timor Leste. Iya, Timor Leste ya. Oke. Nah, kemudian di Alor itu kita sudah disiapkan kapal. Ternyata pas kita cek kapalnya, kapal orang KKP ya Pak, itu setirnya hilang. Ya Pak ya? Kapal setirnya hilang. Setirnya hilang. Jadi nggak bisa berangkat. Nah, nggak bisa berangkat. Akhirnya saat itu juga kita Oh, semua. nggak pernah dicek sebelumnya. Nah, itu kita kurang tahu ya Pak. Ya. Karena mungkin posisi mereka kan di Kupang ya. Oh iya. Nah, iya. itu. Kenapa yang hilang setirnya aja ya? Karena kalau mesinnya masih dibawa ya, Saya disimpan ya. Saya jadi ingat Mr. Bean kalau Oh iya. Tanpa setir. tanpa setir. Supaya nggak hilang setirnya yang diambil. Setirnya dibawa pulang, ya benar. Itu ternyata gitu Pak. Akhirnya kita cari alternatif Oh, akhirnya lain. nggak jadi kapal. Nggak jadi kapal ya? itu. Oke. Kita Harus cari ganti. akhirnya dapat kapal kayu. Nah, kapal kayu dengan 2 mesin. Nah, harusnya kita dari ujung bisa Bapak mungkin bisa bantu Pak menjelaskan ini, Pak. Ini nggak bisa Bu. Di Makalehi ini ya. Di apa? Kapal Kalabahi ya. Kalabahi. Harus sorry. Ini di Kalabahi ini harusnya ke sana. Harusnya perahunya ada di sini. Iya, iya. Terus sekarang Tapi sewanya proposisi perahu di sini. oh berarti kita harus pindah dulu muter. Oh. Baru lewat sana. Oke. Muternya naik apa? Pakai mobil. Perahu Oh, sewa pakai itu. perahu kecil itu muter dulu karena Perahu yang Gitu, disewa itu. Kapal sewa itu. Jadi waktunya agak lebih lama karena harus memutari Teluk Kalabahi itu. survei untuk apa saat itu? Inventarisasi sumber daya alam. Apa yang disurvei? Mangrove, Oh, kemudian lamun, Namun Oke. sama Sama terumbu ikan, ya? karang. Ikan. terumbu karang. Ikan karang. Gitu. Oke, terus akhirnya berhasil mencapai Pulau Wetar kah? Sebenarnya Pulau Wetar itu sudah kita lihat dari paginya ya Ya Pak. paginya. Jadi benar-benar Pagi itu udah harapan itu kelihatan. ada pas muncul. Oh, Pulau Bali dari Banyuwangi juga kelihatan, cuma juga jauh. Tapi kok Itu nggak bulan itu nyampe-nyampe kelihatan juga rasanya. Pak, tapi jauh juga sama. Tapi nggak nyampe-nyampe maksudnya Pak. Karena ada satu mesin yang mati ya Pak. Mati. Oh, akhirnya hanya Setelah di pakai- ujung Pulau Alor itu mati. Mati. Berapa PK mesin Pak? Itu harus 12 knot di satu Iya, 12 jamnya. knot satu Mestinya jam. kenceng itu. Betul. Karena 2 mesin. Tapi setelah kelihatan pulaunya malah mati. Gelombang tinggi? Enggak. Oh, Enggak. teduh ya, Sekali teduh sekali ya. tenang. Oke. Itu. Tapi ya mati itu terus kayaknya. Terus jadi lama perjalanan. Ya kelihatan itu akhirnya sampai Sampai malam lagi. malam. Harusnya kan kalau sudah kelihatan itu paling nggak sampai 10 jam.
siang atau kan kita berangkat itu jam 3 sore. Iya. Dari berarti Teluk perjalanan Kabahi. malam ini ya? Iya, perjalanan malam. Nah, makanya pas paginya kita udah ngelihat Pulau Liran itu udah seneng banget kan. Ternyata kok udah sampai siang, sore, kok nggak nyampe-nyampe sampai malam lagi gitu. Sampai jam 9 Sampai malam. jam 9 malam ya. Ini kapal besar? Kapasitas berapa orang? Oh, besar. Bisa untuk tidur lah, untuk masak juga. Oke. Cukup besar. Betul. Kemudian kita lagi asik-asik makan nih, Kang. Jam 9 malam ya, Pak. Jam 9 malam. Nah, terus tiba-tiba kita lagi asik-asik makan itu ada dentuman sebenarnya. Apa, meriam atau petasan? Kayak petasan. Kayak petasan ya, kalau kita awalnya dengernya petasan. Oh, petasan loh. Kok di sini ada petasan? Petasan. Udah kita makan aja terus gitu. Makannya enak ya, Pak, Makan, dimasakin sama awak kapal. Pakai bahan yang kita bawa tadi. Iya, kita sebelumnya kan ke pasar beli belanja macam-macam, mereka yang masakin. Terusin makan. Nah, setelah lagi makan itu bunyi lagi. Terus ada kayak woro-woro ya, Pak, kayak suara-suara itu. Pakai lampu kan? Terus pakai lampu terang. Itu. Apa itu? Mungkin kayak suara. Suple itu, ya? suple. Nah, itu. Untuk identifikasi objek laut. Yes. Siapa yang melakukan? Kita masih belum tahu. Kita belum tahu. Oke. Siapa belum tahu. Terus ya itu, pada saat dia kasih peringatan yang merah, awalnya kan biasa ya, merah surut di objek kapal itu. Udah dibidik tuh. Bidik. Kapal kita tuh udah dibidik ya. Oh. Wah, langsung panik semua. Oh, kayak ini ya, pakai laser itu. Yes. Iya, Gitu. laser. Bidik set itu udah terang banget. Ya. UFO ya? Ini siapa gitu kan? Tiba-tiba dia teriak kenceng banget. Disuruh turun. Turun kemana? Ke laut? Nggak tahu turun. Kan masih jauh ya, Pak, itu Paling kan jauh posisinya. banget loh. Tahu mungkin kan nggak tahu tuh siapa. Aduh ini siapa? Kita kan nggak tahu posisi itu. Posisi Bapak berhenti itu nggak tahu ya? Di mana nggak tahu? Nah, posisinya di sekitar sini, Pak. Oh, sebetulnya sudah mau dekat. Tapi ini Pulau Liran ini, bukan Pulau Lotar. Iya. Dan Anda memang nggak punya tujuan ke pulau. Loh, kok Tidak suruh kelihatan. berhenti di sini? Ada Siapa? apa? Tapi tambah dikencengin lagi sih. Zoom, suruh turun, teriak-teriak turun. Aduh, turun. Terus nakodanya, ini siapa? Pak, oh, nggak tahu. Loh, Bapak kan hafal di sini kemarin bilangnya. Tapi nggak tahu, Pak. Oh, Bapak pernah ke sana sebelumnya, ke Wetar? Oh, awak kapal. Oh ya, awak kapal. Loh, saya kan nggak ngerti juga, Pak. Apalagi saya baru. Nah, terus habis itu turun. Ya udah, kita terpaksa turun. Nah, runding. Siapa yang Bagaimana Bapak turun dari posisi masih di lautan ke pesisir? Menepi? Pak, nepi kan nggak bisa karena takut nyangkut. Kapalnya ya. besar, ya. Iya. Akhirnya pakai skoci. Skocinya kayu. Ketinting. Bapak Ketinting. memang punya Kapal skoci. ketinting. Dari kapalnya Punya itu. kapal. Oh, oke. Kapal memang bawa ketinting kecil. itu, Ya, ketinting oke. kecil kayu itu. Ketinting diturunkan. Turun itu kayak Ketinting kayak kan- nurunkan meriam itu. Wah, biur kan kayu kan. Aduh. Aduh, gimana ini? Mah dikira nurunkan sesuatu dari sana ya. Nurunkan senjata. Terus siapa yang dikorbankan untuk ke kapal? Siapa lagi, Pak? Dikorbankan. Tahu ya, Saya kan- ketuanya. Ketua tim. ketuanya ini, saya kan asisten, pengawal. Siapa akhirnya di kapal itu? Bapak? Saya akhirnya turun sama nahkoda. Lo katanya hanya satu aja, nggak Ya, cukup? terpaksa ini harus berdua. Oh, harus berdua. Saya kan nggak tahu itu siapa. Iya. Ya udah saya turun. Dan tengah malam ya? Tengah. Jam 9. Jam 9 malam. Oh, jam 9. Bapak nggak memberikan wasiat apa-apa ke waktu mau turun? Cuma Kita yang di kapal berdoa. sebelum turun itu pakai Berdoanya semoga kembali apa semoga nggak kembali semua? itu ya persoalannya ini. Aduh, dia udah turun kan sampai ke itu kan nggak bisa masuk ke tepi karena ada karang. Iya. Karang. Jadi karena memang bukan tempat berlabuh ya. Bukan. Dan Bukan. ini bukan pantai yang Tidak ada berpasir kan. pelabuhan, tidak ada. Dan bukan pasir. Kalau dilihat karang, terumbu karang kan ini. Kalau dari kenampakan ini kan. Dari malam-malam itu udah, waduh ini gimana ya? Saya turun aja turun. Berarti Bapak nggak bisa menepi. Turun. Kapal perahu kecil itu, ketinting itu terus sampai mentok. Cepat gitu. Wah. Benar, Bapak waktu pakai itu kan nggak pakai mesin. Nggak pakai tangan. Tangan. Oh, nggak pakai dayung ya? Dayung. Dayungnya pakai dayung. Iya, ada dayung. Oke. Iya. Nah, ketika mentok ke karang, ini nggak bisa. Renang. Waduh. Oh, jadi renang. Jam 9 malam. Dijemput. Yang jemput kok bukan perahu, bukan orang dewasa, anak kecil. Ini orang ini jalan-jalan. Apa anak kecil? Penampakan. Ini pulau mungkin dikuasai anak kecil. Tuyul jangan-jangan. Anak kecil, yang kecil bener. Mas, siapa namanya?
Saya agak lupa tuh. Bapak yang membuka Ya, percakapan ya, untuk ya. bertanya dengan anak itu di Pulau Liran itu ya? Ya, disuruh ke tepi. Itu siapa sana? Nggak tahu, pokoknya Bapak disuruh ke sana. Nggak tahu. Udah, ya udah. Loh, Terus Bapak dari mentok karang akhirnya memang harus berenang. itu saya taruh di tali, Bapak bisa keluar. tarik terus keluar kan ada kayak lagun itu. Terus naik perahu kecil lagi. Oh, berarti tidak berenang akhirnya? Enggak, Oke. udah saya berenang dingin aku. Terus dijemput, aduh, udah tunggu situ. Jemput, aduh, kok anak kecil terus. Nah, ini kok tadi ada tembakan kan, berarti saya mikir, ini siapa? Apakah, kan nggak pikir Yang harus didengar TNI. tadi ternyata tembakan. Bertembakan. Jadi, saya kan harus bawa sarung, terus saya harus agak nunduk. Si anak itu saya harus di depan, nggak mau. Bapak yang di depan. Bapak mengorbankan anak kecil. Anak kecilnya masuk ke dalam. Ini termasuk teknik-teknik perang gerilya ya. Anak kecil taruh depan ini. Suruh di Nggak depan. mau dia, Bapak di depan. Perisai, Pak. sebagai perisai. Ya udah, saya sarung nggak Pak? Sarung itu saya taruh gini, biar kayak kepala kan. Kepala saya gini. Kamuflase. Terus ini ngapain ini? Ya untuk minggir. Supaya bergerak sampai tepian. minggir. Loh, si anak tadi waktu jemput Bapak naik. Dia berdiri di belakang. Dia di belakang. Oh, bertiga satu perahu Dia akhirnya. bertiga. Oke. Kecil kan. Nah, terus sudah gini terus sampai ujung. Wih, ada 17 orang pakai senjata. Singkat cerita itu siapa? Perompak atau tentara? TNI Oh, TNI pengaman. Jadi di Pulau Liran itu ternyata ada pos Ada satu pengaman dan Bapak nggak terinfo. nggak terinfo, Nggak terinfo. Oke. karena posisinya ternyata dulu pos pengamanan itu di situ. Wetar. Oh, Setelah ada berpindah. konflik antara TNI Timor Leste itu ada pengaman. Dipindahkan ke Liran. Dipindahkan ke Liran. Tapi Witar itu juga Indonesia kan? Indonesia. Oke. Jadi awalnya di peta kita itu pos TNI adanya di Wetar. Jadi kita nggak menyangka ada di Liran ada sesuatu lah gitu. Saya sebenarnya tertarik Ternyata dengan pindah. Bapak tangannya begini terus begini. Kapan-kapan kalau kita punya perahu dipraktekkan. Kilas balik. itu ya setelah posisi ya gini terus akhirnya ini tadi diperingatin nggak perlu. Terus si nakoda di belakang itu ngerokok. Kamu ngerokok lagi. Weh, udah tenang. Ini kalau begini, ini sama-sama NKRI ya. Berarti saya perlu komandannya mana? Saya bilang gitu. Terus saya bawa tunjukkan suratnya karena bawa Oh, surat. untung Surat tadi tugas. waktu turun itu dibawain Bawa surat ya. Bawa, Oh. Surat-surat Kalau semuanya lengkap ya. Saya nggak dibawain urat, bawain surat itu. Surat. Surat sama air ditolki terus nggak bisa habis ternyata sampai sana. Jadi di atas itu stres juga. Ini Pak Joko Oh, nggak bisa dihubungi. bisa dihubungi terus baru bisa ngecas ya kan. Habis itu ada baterai. Mbak Mone ngapain yang dilakukan saat di kapal? Nunggu. Oh, berdoa saja. Teman saya Mas Bintar sama Pak Sahrul, Mas Sahrul. Sahrul Nah, ya, kita Sarwi. bertiga tuh nggak bisa ngapa-ngapain, Pak. Makan juga nggak diterusin, ya kan. Akhirnya udah cuma diem aja di situ menunggu. Ini kenapa ya Bapak nggak balik-balik? Emang itu sih, Pak. Nah itu, jadi kita selama lumayan ya Pak, hampir 1 jam lebih ya. Satu jam Mbak Mone bingung ya? Nggak ada info apapun. Nah itu, handy talkie-nya nggak bisa nyambung. Padahal pas di itu, nanti kita ini ya kontak-kontakan lah pakai itu gitu. Nah ternyata baterainya habis ya Iya, Pak. baterai habis, terus Nah, mungkin perlu juga Pak, kayaknya persiapan seperti itu. Baterainya dicek, Iya. alat-alat survei. Singkat cerita setelah TNI memahami, Mbak Mone kemudian dipanggil atau Pak Supra diloloskan akhirnya? Setelah itu ya sekarang kan udah dokumen resmi dan ini ada tugas negara terus yang lain suruh turun. Ya bagaimana yang lain turun? Yang turun akhirnya pakai speednya TNI. Oh, TNI jemput pakai speed. Dengan fasilitas yang lebih oke. Pokoknya ini, saya tolong yang diturunkan jangan Pak Bintar dan Sahrul, satu dulu. Mbak Mone turunkan dulu. Oke. Turunkan dulu. Dan di situ sebetulnya posisi malam itu ketika tadi dia udah bilang, Pak, tadi kalau dari Bapak nggak turun, saya langsung tembak, ini protap saya. Tuh dia. Dan kalau tembak kapal itu pecah Pak, bilang gitu. Ya udah, Lucu sekarang pasti ternyata akhirnya kan kita disiapkan semua Sangat beresiko ya kalau tadi ditembak ya. risiko. Kalau Bapak ndablek sedikit nggak mau turun, selesai. Hancur ya. Hancur hidup ini ya. Nah, yang serunya itu ketika saya di situ kan diem aja, nggak lengkap gitu peralatan-peralatan. Jadi udah duduk gitu aja minum. Kayaknya Bapak punya fotonya ya. Ini foto kenangan yang kalau dijual mahal. Oh ini ya.
Oh, ini kayak Sayangnya belum ada pejuang. filter Pak zaman dulu, jadi masih gelap kan. Oh, iya, iya. Nah ini sebetulnya. Ini Nah, ini Yang yang paling kiri pakai komandan. biru itu, Pak. Biru itu yang paling keras itu. Itu orang Papua tuh, sebelahnya Pak Itu. Supra. Itu komandannya sebelah kiri ini yang masih sering berhubungan dengan Mbak Mone kayaknya. Sampai sekarang masih ya? Luar biasa. Menjalin silaturahmi. Silaturahmi. Dan ya setelah Mbak Mone turun, itu semua perlengkapan termasuk tempat tidur disiapkan dengan velvetnya TNI itu. Karena Mbak Mone yang turun ya? Iya, terus kamar mandinya dibuatkan dalam malam itu. Biasanya kan enggak. Coba tadi kalau pertama diturunkan Mbak Mone, Nah, diem saya enggak bisa. iya, udah yang lainnya disuruh pulang mungkin malah. Jadi waktu sampai malam itu, terus malam kedua ya. Malam kedua. Kita Ada sampai survei 3 malam. kok, 3 Pak. malam. Padahal langsung survei. Cerita Anda bisa survei sampai ke lokasi Iya, itu lokasi. dan Iya, selamat. betul. Dan ini merupakan momen yang paling indah lah yang dipunyai oleh Bapak Ibu selama ini, selama menjadi surveyor. Dari seluruh pengalaman itu, kapok nggak jadi surveyor? Kalau tanya ke saya sih enggak Pak. Enggak. Karena kapan lagi kan kenalan sama TNI. Gitu ya. Akhirnya saya Tapi waktu kejadian itu takut bener kan? Cuma sekarang aja jadi takut. Mungkin saat itu juga nggak mau betul ya? betul. Mungkin Tapi setelah habis itu memang ya agak sedikit trauma sedikit lah. Iya. Ini profesi surveyor ini menurut Bapak Ibu terlalu berat nggak sih? Dibilang berat enggak, jadi sebenarnya perlu ada reward aja kali ya Pak. Nah, oke. Apa bentuk reward itu? Untuk para surveyor itu rekognisi, kemudian kemudahan untuk berjenjang karir gitu mungkin ya. Dari segi pelaksanaan survei aja Pak, misalnya selama ini kan baru peralatan aja yang diasuransikan. Nah, Ini gimana harus dengan ada jiwa-jiwa asuransi kami? jiwa Nah, ya. betul. Tapi bukankah sebagai ASN itu ada asuransi sudah ya dalam bekerja ya? Tapi bukan asuransi dalam melaksanakan survei ya Pak, Oke. kalau nggak salah. Ini penting ini menjadi Iya, catatan Betul, ya betul, kayaknya. betul. Kalau yang dikelola itu sumber daya ya nasional dan menghasilkan sebuah potensi analisis yang mestinya surveyor kita juga bukan alatnya yang diasuransikan, tapi orangnya. knowledge-nya sama orangnya itu barangkali. Itu yang perlu dipikirkan kayaknya. Bapak Ibu nampaknya ini sangat menarik sekali cerita yang sudah disampaikan dan ini memang menjadi salah satu misi di Jejak Surveyor untuk mengungkapkan berbagai pengalaman survei, tentu sangat bermacam-macam dan ini merupakan pengkayaan dalam kita melakukan survei nantinya. Sebagai penutup mungkin ada statement yang ingin disampaikan, pesan untuk para surveyor muda yang saat ini melihat atau menyaksikan acara ini dan bagi para calon surveyor juga mungkin. Monggo Pak Supra dulu baru Mbak Muni. Ya, teman-teman surveyor Indonesia, saya kira pemahaman tentang membaca peta, baik itu yang digital maupun yang hard copy itu ternyata dalam era sudah digitalisasi itu juga penting karena kondisi kita, negara kita sangat luas dan daerah-daerah yang remote area kemungkinan ada kendala-kendala seperti itu. Keterampilan yang keterampilan primitif itu jangan dilupakan. Terima kasih Pak Supra. Mbak Muni mungkin ada closing statement. Kalau dari saya, kita memang berada di zaman berbeda ya. Mungkin tadi yang diceritakan masih di tahun 2005 begitu kan. Kalau sekarang memang fasilitas semuanya akomodasi juga lebih nyaman. Jadi dimanapun itu tantangannya pasti ada tantangan juga untuk surveyor-surveyor yang ada sekarang. Jadi tetaplah cintai profesi kita semua karena dengan kita mencintai profesi kita pasti akan fun. Kan kita bawa happy semuanya dan juga dengan tadi saya sampaikan sampai saya selesai survei itu masih kontak-kontakan Prof dengan para TNI yang di sana. Jadi saya pikir kita bisa banyak network dengan orang-orang di sekitar kita sehingga bisa banyak bertukar pendapat, bisa bercerita banyak tentang apapun yang kita alami dengan teman-teman sejawat kita. Mungkin itu saja dari Luar saya. biasa. Sekali lagi terima kasih Pak Supra dan Mbak Mone serta pemirsa sekalian. Demikian Jejak Surveyor pada kesempatan kali hari ini.
Kita berjumpa di lain waktu. Sampai jumpa.